melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan berpegang pada nilai-nilai Tri Krama Adiyaksa. Satya adalah kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga, maupun kepada sesama manusia. Adi, yang bermakna kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab, baik terhadap keluarga maupun sesama manusia. Dan wicaksana, yakni bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Bersatu kita maju, membangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa Menyapa, sahabat masyarakat, membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti Jaksa Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kami hadirkan kembali Jaksa Menyapa di edisi hari ini, hari Kamis 16 Juni 2022. Saya Milani Ahmad yang akan bersama Anda, dan topik kita hari ini adalah berantas mafia pupuk dan mafia tanah di Sulawesi Selatan. Bersama kami di sore hari ini ada Bapak Sutarmi SH MH, Kasipenkum dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sutarmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore untuk kita semua. Baik, dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung nanti bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 0821 3333 9440. Anda bisa juga berkirim pesan WhatsApp di nomor yang sama. Selain itu Anda juga bisa komen langsung di tayangan live kami di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar, dan juga Anda bisa komen langsung di tayangan YouTube RRI Makassar. Baik, Pak Sutarmi selaku Kasipenkum Kejati Sulawesi Selatan, kita ngobrolnya tentang memberantas mafia pupuk dan juga mafia tanah di Sulawesi Selatan. Adanya praktek permainan atas tanah dan pupuk ini tentu merugikan masyarakat, Pak ya. Dan umumnya masyarakat level ke bawah nih yang mengalami kesulitan mendapatkan keterangan atau kekuatan dari tanahnya berupa surat-surat ataupun juga dalam pemanfaatan pupuk. Nah, bagaimana peran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam memberantas mafia pupuk dan juga mafia tanah di Sulawesi Selatan ini, Pak Kasih? Baik, ya. Terlebih dahulu saya menyampaikan bahwa pimpinan Kejaksaan Agung Republik Indonesia saat ini telah banyak menangani hal-hal yang sifatnya pro dengan kepentingan rakyat. Jaksa Agung dalam hal ini Bapak ST Burhanuddin telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar peka dan cepat dalam merespon isu hajat hidup orang banyak, termasuk dalam permasalahan ini yaitu penanganan praktik mafia pupuk dan mafia tanah yang insya Allah kita akan bahas pada sore hari ini. Dalam hal itu, Jaksa Agung meminta kepada jajaran agar melakukan kegiatan operasi intelijen untuk memberantas mafia pupuk maupun mafia tanah di Sulawesi Selatan.
ia meminta kepada jajaran intelijen yang ada, ya, khususnya di Sulawesi Selatan ini, yaitu jangan ada pihak yang bermain-main dengan pupuk bersubsidi. Jaksa Agung memerintahkan kepada setiap kepala satuan kerja, termasuk kepala kejaksaan tinggi, kepala kejaksaan negeri, kepala cabang di Provinsi Sulawesi Selatan ini, termasuk di seluruh Indonesia, untuk segera menelusuri dan melakukan identifikasi melalui kegiatan operasi intelijen. Apakah di wilayah hukum masing-masing itu ada upaya-upaya praktik curang tentang penyaluran pupuk bersubsidi. Beliau menginginkan bahwa semua satuan kerja mencermati setiap proses distribusi pupuk subsidi apakah tepat sasaran, ya. Selain itu, Jaksa Agung juga meminta agar jajaran di daerah segera menindak apabila ditemukan pihak-pihak yang mencoba bermain terkait pupuk bersubsidi. Melalui hal ini disampaikan sesuai dengan keterangan pers yang telah lalu di beberapa media. Olehnya itu, Jaksa Agung dalam hal ini ingin bahwa stabilitas ekonomi ini jangan terganggu, karena termasuk dalam isu strategis yang harus diamankan. Karena apabila penyaluran pupuk bersubsidi ini mengalami gangguan-gangguan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang kita kategorikan dengan istilah Pak Jaksa Agung, yaitu mafia, tentunya ini bisa menghambat dan mengganggu stabilitas ekonomi, dalam hal ini utamanya upaya-upaya petani kita yang ingin mengembangkan produksi pangan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Sulawesi Selatan ini salah satu daerah yang merupakan penyangga pangan ketahanan nasional. Olehnya itu, instruksi Jaksa Agung ini ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung Muda Intelijen dengan mengeluarkan Trup Info ini perintah, ya, perintah kepada seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia. Perintahnya itu agar jajaran Kejaksaan seluruh Indonesia melakukan penindakan secara tegas, ya, dengan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap adanya temuan di lapangan mengenai perbuatan melawan hukum maupun praktik mafia atau kartel terkait distribusi pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi pada daerah masing-masing unit kerja. Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sendiri, Pak, sudah ada berapa tindak pidana perkara mafia pupuk atau mafia tanah yang sempat ditangani, Pak? Terkait dengan adanya instruksi ini, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, ya, dalam hal ini Bapak R. Febri Trianto telah mengeluarkan surat perintah operasi intelijen. Surat perintah nomor 15 tahun 2022. Surat itu ditandatangani pada tanggal 31 Mei. Ya, tanggal 31 Mei 2022. Belum cukup 1 bulan, ya. Dari hasil operasi yang dilakukan oleh jajaran intelijen di seluruh wilayah Sulawesi Selatan ini, kami sudah mendapatkan ada sekitar 20 daerah kabupaten kota, ya, yang sudah melaporkan adanya dugaan indikasi praktek mafia pupuk, ya, praktek mafia pupuk yang sementara kita dalami modus operandinya ini, ya. Ada yang kita dapatkan menjual pupuk bersubsidi itu di atas harga head. Jadi pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi, ya, ini harga eceran tertinggi, akan tetapi oleh mereka yang menjadi mafia dalam kegiatan ini itu menjual di atas harga head tersebut, ya. Kemudian yang kedua, kami juga mendapatkan laporan dari beberapa daerah kejaksaan negeri, ada yang menjual pupuk subsidi ini di luar wilayah kerjanya. Anggaplah misalnya setiap daerah itu dijatah, akan tetapi ada beberapa pelaku-pelaku yang berhubungan dengan pupuk subsidi ini menjadi mafia dengan menjual pupuk yang harusnya diberikan ke suatu daerah dialihkan ke daerah lain. Nah itu.
Kemudian kami juga mendapatkan informasi bahwa ada penyaluran ya pupuk bersubsidi itu tidak disampaikan kepada petani yang harus menerima. Petani yang harus menerima ini petani yang sudah terdaftar dalam ERDKK. Ya. Jadi tentunya bahwa kebutuhan pupuk ini sebenarnya harus cukup, harus sesuai dengan kebutuhan petani karena sudah dimohon sebelumnya oleh petani ya, diusulkan kepada Pupuk Indonesia tentang kebutuhan real daripada kelompok tani. Akan tetapi ketika masuk masa tanam ya, kadang ini terdapat kekurangan. Okay. Nah, di sini tentunya kenapa bisa kurang padahal mereka sudah mengusulkan sebelumnya. Ya, seperti itu. Jadi ada beberapa praktek-praktek seperti itu yang kita temukan. Kemudian ada modus lain lagi. Ya. Kadang petani ini diminta biaya tambahan. Ya, minta biaya tambahan dengan alasan ongkos angkut lah dan sebagainya. Padahal dalam aturan sudah diatur ya bahwa tidak ada lagi petani harus membayar harga pupuk itu sesuai dengan harga head. Ya, sesuai dengan harga head sampai di lini 4 ya, tempat petani mengambil pupuk. Jadi tidak ada biaya tambahan lagi dengan istilah biaya kendaraan lah atau biaya angkut dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah harus kita hindari seperti itu. Kita bagaimana caranya pemerintah ini membantu masyarakat untuk mudah mendapatkan pupuk sehingga dengan pemupukan yang tepat ini hasil panen bisa melimpah dan tentunya menjaga ketahanan pangan di daerah kita dan penyangga bagi nasional. Oke, tadi itu beberapa modus itu ditemukan di 20 kabupaten kota yang masih dalam penyelidikan Pak ya, masih dugaan ini ya. Iya, dalam penyelidikan dan itu kita sudah temukan. Ini tinggal pendalaman saja. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh jajaran kejaksaan di 20 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini itu sudah ditemukan. Modus ini sudah ditemukan dan sementara didalami ya. Siapa yang melakukan itu, di mana tempat kegiatan itu disalahgunakan, ya. Jadi perbuatan melakukannya kita sudah temukan, indikasi modus operandi kita sudah dapat. Tinggal kita melakukan pendalaman ini. Oke. Baik, ditahan dulu Pak, kita terima penelpon kita. Halo, selamat sore. Selamat sore Mbak Melani. Selamat sore dengan Pak Abdullah Sewang di Makassar. Silakan Pak Abdullah. Iya. Saya biasa juga saya dengar. Inilah yang inilah yang mafia-mafia gini yang merugikan petani kesian. Iya. Iya, yang sangat dicicit lehernya. Iya. Dan saya biasa juga saya dengar bahwa itu pupuk itu ada istilahnya memang ada kan Pak narasumber? Iya. Istilah dia pegang agen-agen, dia agen katanya. Ada memang istilah begitu kah? Ya. Bahwa dia pegang agen ini, jadi dia yang harus menyalurkan itu pupuk itu. Ya mohon penjelasannya kalau memang ada istilah agen. Baik. Penerimaan penyaluran pupuk bersubsidi ya. Pupuk bersubsidi. Baik Pak Abdullah. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita tanggapi dulu untuk Pak Abdullah Sewang di Makassar. Ya, terima kasih atas informasi yang disampaikan oleh Bapak Abdullah Sewang di Makassar. Untuk nanti lebih jelasnya ya, saya sampaikan ke Bapak Abdullah Sewang. Kemarin kita sudah evaluasi Kejaksaan Negeri Makassar ya. Untuk Kejaksaan Negeri Makassar sendiri laporannya bahwa penyaluran pupuk bersubsidi ini masih terkendali. Kemudian yang kedua, stok pupuk itu masih cukup untuk wilayah Makassar. Akan tetapi kami sudah meminta kepada Kejaksaan Negeri Makassar, dalam hal ini Kasih Intel, untuk coba melakukan komunikasi dengan petani. Ya. Tadi ada istilah dari Pak Abdullah Sewang, agen-agen ya. Agen-agen. Betul itu, ya. Maksudnya agen ini ada tingkatannya, ya. Ada yang namanya produsen, ada yang namanya distributor, kemudian ada yang namanya penyalur. Ya, mungkin agen yang dimaksud ini adalah penyalur ya. Jadi ini memang mereka didaulat ya, diberikan kuasa, mandat bahkan perjanjian dari Pupuk Indonesia untuk menyalurkan pupuk.
Akan tetapi ya di dalam praktik-praktik penyaluran ini Ya. terkadang masyarakat mendapatkan hal yang tidak benar ya. Mungkin karena istilah agen-agen ini sedikit menggelitik oleh Pak Abdullah Sewang sehingga mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan ini mencekik Iya. ya. Kenapa mencekik? Karena mungkin harga pupuk ini terlalu mahal. Padahal pemerintah sudah menentukan head. Jadi per kilonya itu ada headnya, Iya. ya. Dan saya rasa ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat. Akan tetapi kadang para agen-agen yang dimaksud Pak Abdullah Sewang ini menjual di atas harga itu. Di satu sisi mereka butuh, jadi mau tidak mau karena tanaman ini harus diberi makan, Iya. diberi nutrisi untuk bisa menghasilkan produksi. Tentu mereka dalam keadaan terpaksa beli. Beli ya. Nah sekarang untuk wilayah Makassar ya saya sarankan kepada Bapak Abdullah Sewang apabila memiliki data ya atau informasi terkait agen-agen yang menjual pupuk subsidi maupun non subsidi di atas head itu tolong segera dilaporkan dengan cara mengunjungi atau berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Makassar ya untuk wilayah Makassar. Karena di kabupaten lain juga kami punya Kejaksaan Negeri yang sementara bekerja untuk mencari data dan informasi tentang adanya mafia-mafia terkait penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi. Oke. Satu hal ini yang biasanya menghambat seseorang masyarakat ya melaporkan ke Kejari misalnya ya, itu adalah takut malah dilapor balik dengan tuduhan misalnya pencemaran nama baik lah, fitnah dan seterusnya. Atau bahkan dalam tanda petik ya, jangan sampai nanti justru dia besok lusa ada orang yang mengintimidasi karena menganggap bahwa ini mengganggu nih. Namanya mafia itu kan sekelompok orang Pak ya, dari berbagai macam sektor ya yang bergabung di satu kelompok dan menjadi mafia. Sebutannya saja seru. Iya. Jadi gimana menurut Pak Sutarmi untuk menghindari hal tersebut? Insya Allah kebetulan untuk pemberantasan mafia pupuk ini saya sendiri ya sebagai ketua tim di Sulawesi Selatan yang punya tanggung jawab untuk itu. Tentang data informasi dan kerahasiaan daripada mereka yang menyampaikan informasi itu kami jaga kerahasiaannya. Ya. Jadi kami tidak akan membocorkan bahwa informasi ini kita dapatkan dari siapa, ya. Cukup bahwa mereka telah memberikan masukan, informasi dan membantu kami untuk membongkar ini, ya. Karena di beberapa daerah di luar Sulawesi Selatan itu seperti di beberapa daerah Jawa, ya, daerah Jombang, Ponorogo, ya, itu sudah dilakukan penegakan hukum sudah. Ya, sudah ada kegiatan penegakan hukum, sudah ada rangkaian penyidikan, bahkan sekarang sudah pemberkasan, ya. Dan terakhir ini saya dapat informasi untuk daerah Jombang itu sudah dilimpahkan ke tahap penuntutan. Jadi sudah ada kerannya terbuka bahwa mereka yang betul-betul bermain dengan adanya pupuk subsidi ini, ya, ada mafianya itu sudah ditindaklanjuti. Oke, sudah ada rangkaian tindakan penegakan hukum di sana. Sudah ada penegakan hukum. Nah, untuk mereka yang sudah terlanjur tergabung dalam mafia pupuk misalnya, Pak, kemudian dengar informasi ini, wah kita sudah diselidiki nih, kita sudah bakal dihukum ya. Itu kira-kira nanti supaya mereka berhenti ya, bisa disampaikan nggak hukumannya apa ketika mereka terbukti menjadi mafia pupuk? Ya, seperti yang kami lakukan dari beberapa kasus ya. Ini kan ketika berhubungan dengan barang negara, uang negara atau aset negara, tentunya berbicara tentang undang-undang tindak pidana korupsi. Yeah. Ya, saya rasa tentang undang-undang tindak pidana korupsi ini sering kita mendengarkan informasi tentang hukuman yang berat. Ya, karena dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu yang memberatkan saja itu adanya ancaman hukuman minimal ya. Yeah. Ancaman hukuman minimal. Kalau dalam pasal 2 itu ya minimal 4 tahun ya, maksimal 20 tahun. Ya, dalam undang-undang itu jelas merupakan suatu pemberatan pada mereka yang melakukan tindak pidana korupsi. Utamanya mereka yang bermain-main dengan barang negara yang namanya pupuk subsidi. Oke, ada penggantian uang nggak Pak untuk mereka yang terbukti melakukan? Iya, kalau nanti terbukti bahwa ada kerugian negara, tentunya berdasarkan undang-undang ini mereka dibebani untuk mengembalikan ya
nilai kerugian negara tersebut. Dan di samping itu dalam undang-undang korupsi apabila ini yang diberlakukan ada yang namanya denda, ya. Jadi mereka yang melakukan kejahatan itu berdasarkan undang-undang ini diwajibkan untuk membayar denda. Oke. Pak Sutarmi, kalau mereka yang tergabung dalam mafia ini sudah mendengar bahwa ada hukuman minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, ada denda, terus ceritanya mau berhenti nih, tapi kan sudah terlanjur ada penyidikan ya dari pihak kejaksaan. Kalau misalnya mereka sudah kenal hukumnya terus takut sama hukumannya, kira-kira kalau berhenti pada titik ini masih bisa selamat nggak nih? Masih bisa nggak kena hukuman nggak? Yang namanya penegakan hukum kan kita harus lakukan dulu, ya. Kita harus lakukan dulu. Apalagi ini adalah perintah pimpinan, kita harus jalankan dulu berdasarkan tupoksi yang ada, ya. Nanti setelah kita temukan, ya tentu kita akan pelajari, ya, pelajari sejauh mana efek yang ditimbulkan oleh mafia tersebut. Ya, seperti itu. Setidaknya kami memberikan informasi saat ini jajaran kejaksaan melakukan penindakan terhadap kegiatan mafia, ya, kegiatan mafia yang menyalahgunakan pupuk bersubsidi maupun pupuk non subsidi. Oke, berarti buat yang sedang tergabung dalam mafia ini siap-siap menantikan hukumannya. Yang baru mau bergabung berhenti ya, jangan bergabung karena sudah tahu, sudah kenal sama hukumnya, kemudian nanti sudah tahu hukumannya seperti apa. Baik, Pak Sutarmi, kita akan balik lagi sebentar, masih di Jaksa Menyapa, kita jeda dulu sejenak, dan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung masih kami buka di 0821 3333 9440. Dari tayangan live Facebook kami ada akun Dedek Angel dari Palembang ya, mungkin punya pertanyaan. Juga ada dari Andi Mario di Sopeng ya. Nah, ini bisa berkabar juga bagaimana penyaluran pupuk bersubsidi maupun yang non subsidi ya. Nanti bisa diberi jawaban langsung oleh Pak Sutarmi SHMH selaku Kasih Penkum Kejati Sulsel. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.
kekuasaan negara secara merdeka berdasarkan undang-undang. Pendengar, masih bersama Anda di Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, hari Kamis 16 Juni 2022, dan masih bersama dengan narasumber kami, Bapak Sutarmi SHMH, Kasipenkum Kejati, Sulawesi Selatan. Baik, kita masih berbincang seputar mafia pupuk dan juga mafia tanah di Sulawesi Selatan. Pak Sutarmi, kalau melihat penyelesaian proses pelaporan terlebih dahulu ya, proses pelaporan adanya mafia pupuk dan mafia tanah tadi sudah disampaikan bisa langsung menuju ke Kejaksaan Negeri setempat. Apakah dibuka juga melalui hotline misalnya, atau ada aplikasi pelaporan khusus untuk mafia tanah atau mafia pupuk ini, Pak Sutarmi? Ya, untuk mafia tanah sendiri itu setiap kejaksaan negeri itu diminta untuk membuka papan informasi ya di setiap kantor. Jadi ada itu di depan kantor itu dipasang sekarang hotline laporan mafia tanah. Ya, ada itu. Bisa jadi kalau misalnya lewat depan kantor kejaksaan itu pasti kita akan melihat ya, ada di situ ditulis hotline. Jadi nanti masyarakat bisa menghubungi nomor tersebut. Saya lupa ya nomornya. Iya. Yang jelas apabila kita berkunjung tanpa kita masuk ke dalam ada hotline itu. Satu nomor untuk semua kejaksaan atau masing-masing kejari beda? Masing-masing kejari beda. Beda, oke. Ya, Tergantung daerah masing-masing. Ya, jadi ada penanggung jawabnya nanti akan yang mengelola itu. Di pusat juga ada, ya. Di pusat juga ada itu untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Jadi kalau kita masuk ke hotline itu, nanti pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia yang akan melihat dan akan meneruskan ke daerah yang melaporkan tentang adanya praktik mafia tanah tersebut. Oke. Insya Allah mafia pupuk juga ke depan akan seperti itu. Oke, kalau untuk aplikasi pelaporan, jadi kita download aplikasinya, kemudian tinggal mengisi data dan memberikan informasi seperti itu, masih melalui hotline saja ya, melalui nomor saja ya? Untuk saat ini masih melalui hotline saja dulu. Oke, nah Pak Sutarmi, kalau proses penyelesaian kasus tindak pidana mafia tanah atau mafia pupuk itu seperti apa, Pak? Yang mungkin sudah pernah ditemukan oleh Kejaksaan Tinggi, kemudian sampai selesai ya kasusnya. Untuk saat ini ya, untuk saat ini di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ini masih dalam tahap proses penyelidikan ya. Kita belum ada kasus yang ditingkatkan seperti dengan beberapa daerah lain di Indonesia ya. Kalau di daerah lain itu sudah sampai ke pengadilan ya, sampai ke pengadilan. Jadi untuk Sulawesi Selatan ini Bapak Jaksa Tinggi baru memerintahkan kepada seluruh jajaran intelijen ini temukan adanya indikasi mafia tanah maupun mafia pupuk, proses ya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, temukan perbuatan melawan hukumnya, cari nilai kerugiannya, segera lakukan proses penyidikan apabila ditemukan indikasi tersebut, untuk nanti kita menentukan siapa tersangkanya yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, kemudian kita akan limpahkan ke pengadilan. Oke, jelas sekali tadi instruksinya ya, proses ya, berarti memang ini akan berujung pada penindakan ya, Pak ya? Iya, seperti itu. Ya, di sini dalam Trup Info ini secara tegas memang dikatakan ya, kalimat itu dikatakan bahwa petunjuk pimpinan cari dan proses ya. Ya. Okay. Melakukan penindakan secara tegas ya. Penindakan secara tegas. Penindakan secara tegas. Jadi istilahnya kalau seperti ini tidak main-main ini pimpinan kita ini, bahwa hal-hal yang terkait dengan praktik mafia pupuk, mafia tanah ini pimpinan betul-betul menginginkan bahwa itu ditindak secara tegas. Ya. Oke, Pak, kalau kita melihat selama ini kan biasanya ya sebelum terjadi pelanggaran lebih sering itu diberikan sosialisasi, edukasi untuk pencegahan. Tapi kalau yang ini memang harus langsung sampai pada proses penindakan, Pak ya? Kalau kita berkaca dengan beberapa kejadian yang ada, ini sebenarnya tidak perlu lagi kita melakukan sosialisasi. Karena mereka sudah paham ya. Mereka sudah paham yang namanya pupuk ya. Itu merupakan hajat hidup orang banyak. Ya. Suatu kebutuhan mendasar yang harus disiapkan negara untuk menjaga yang namanya ketahanan pangan nasional. Ya. Justru itu Jaksa Agung menyampaikan bahwa ketika ada oknum mafia yang bermain-main dengan yang namanya ketahanan pangan, ya tindak tegas.
Ya, jadi tidak ada lagi sosialisasi karena mereka paham bahwa ini kebutuhan negara, ini bukan kebutuhan kelompok atau individu, akan tetapi adalah kebutuhan negara. Olehnya itu semua yang berpotensi merugikan negara dalam hal ini yang saat ini kita tegakkan adalah berantas mafia pupuk, itu harus ditindak tegas. Oke. Kita beralih dulu ke pesan WhatsApp. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Imran di Makassar. Bagaimana caranya kita melaporkan tanpa harus ditanya-tanya oleh pihak kejaksaan atau pihak kepolisian? Karena biasanya kalau pelapor itu ditanya seperti diselidiki ya, dan bisa-bisa nanti justru menjadi tersangka, atau dari si pemberi informasi inilah dicari kaitannya sehingga bisa-bisa dia yang menjadi tersangkanya. Seperti itu Pak Sutarmi. Bagaimana caranya ini supaya tidak ada ketakutan seperti itu? Saya kemarin pernah mendapatkan informasi ya. Jadi ada yang mengirim informasi WhatsApp ke saya. Iya. Dia menyampaikan dirinya dan keberadaannya di salah satu daerah. Jadi makanya saya juga tidak sebutkan ya. Iya. Di salah satu daerah yang ada di Sulawesi Selatan ini, dia bercerita tentang adanya praktik modus operandi mafia pupuk ya. Iya. Jadi cerita yang ada ini ya saya langsung teruskan ya. Saya langsung teruskan ke jajaran Kejaksaan Negeri di daerah itu. Iya. Ini ada informasi tempatnya di sini ya. Tolong segera ditelusuri, tindak lanjuti dan laporkan 1 ke 24 jam. Jadi itu mereka lakukan. Iya. Saya tanya dari mana tahu informasi ini? Iya. Jadi dia bilang saya lihat di media sosial Pak yang mencantumkan bahwa apabila ada informasi yang saudara temukan tentang mafia pupuk, dihubungi nomor yang bersangkutan, dan kebetulan nomor saya yang dipasang oleh anggota sehingga mereka yang menghubungi saya langsung. Ya, jadi nanti kami berikan ya nomor kontaknya di media sosial. Kita punya Instagram, nanti bisa diikuti di situ ya, nanti bisa diikuti. Nama akunnya Pak Instagram? Nanti saya berikan, iya. nanti saya berikan ya. Ya, karena ada anggota saya yang kelola itu, nanti saya berikan nama akunnya, mungkin bisa disampaikan nanti ke pendengar RRI tentang laporan atau hotline juga terkait dengan adanya praktik mafia pupuk. Nanti kita serahkan semua sehingga nomor itu bisa dihubungi. Ya, sebenarnya juga kita punya aplikasi namanya Span Lapor, akan tapi masih dalam proses ini kita lakukan perbaikan dulu, ya karena ini sifatnya terintegrasi nasional. Jadi kita lakukan perbaikan. Kalau itu juga sudah bagus, nanti kita serahkan itu. Jadi nggak perlu datang lagi, ya nggak perlu datang. Cukup kasih informasinya, nanti kita tindak lanjuti. Oke, jadi nggak perlu takut ditanya-tanya karena hanya informasi yang dibutuhkan untuk menggali atau mencari rangkaiannya lagi ya Pak ya. Ya namanya juga mafia kan cara-caranya juga harus seperti itu. Jadi tidak perlu mereka yang harus datang ya. Tapi kalau mereka punya data atau informasi yang secara langsung mau disampaikan, ya tidak apa-apa, kita bisa ketemu, bisa bincang tentang bagaimana motif-motif yang terjadi sehingga bisa kita lakukan tindakan. Oke, Pak Sutarmi terakhir nih Pak, apakah setelah menjadi ketua tim pemberantasan mafia pupuk ini pernah mengalami intimidasi mungkin dari pihak-pihak yang merasa terganggu piring nasinya atau apalah gitu? Pernah nggak Pak mendapatkan hal ya? Alhamdulillah untuk sampai saat ini kami bekerja ya sudah kurang lebih 2 minggu ini. Kami sudah mulai banyak menemukan informasi, ya banyak menemukan informasi dan alhamdulillah belum adalah yang mencoba-coba untuk melakukan hal yang seperti itu, ya karena apa yang saya lakukan ini senantiasa kami sampaikan kepada pimpinan dan tentunya dimonitor juga oleh pimpinan sejauh mana kerja-kerja kita ini dan begitu juga tentang hambatan dan gangguan-gangguan yang ada. Oke, jadi untuk saat ini Pak Sutarmi selaku Ketua Tim Pemberantasan Mafia Pupuk ya. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih lengkap di aplikasinya apa tadi Pak? Span. Ya.
Span lapor. Span lapor ya. Ya. Itu bisa juga untuk mafia tanah. Ya. Nah ini kita berada di penghujung kebersamaan ini Pak Sutarmi. Mungkin bisa disampaikan ya akun media sosialnya ya untuk Instagram. Apakah mengakses ada nama khusus atau langsung ke Kejati Sulawesi Selatan? Instagram ya. Oh ya. Oke. Ini ada Instagram Kejati Sulsel ya. Kejati_Sulsel. Baik. Ini bisa langsung diakses oleh pendengar ya. Jadi Instagram ini sekarang memang rata-rata mengaksesnya lebih banyak ke Instagram. Jadi Anda bisa mengakses ke akun Kejati_Sulsel, Kejati_Sulsel ya. Baik, Facebook juga dengan nama yang sama, Kejati Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Baik, jadi dua akun medsos ini bisa Anda akses dan bisa melaporkan ke sana. Dan tentunya kita sebagai masyarakat harus mendukung ini usaha dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Republik Indonesia untuk memberantas mafia pupuk dan juga mafia tanah. Yang namanya mafia ini sekelompok orang tentunya dari berbagai macam sektor kehidupan ya, dan butuh juga kerjasama, sekali lagi kerjasama pelaporan dari masyarakat untuk mensukseskan pemberantasan mafia pupuk dan juga mafia tanah di Sulawesi Selatan. Pak Sutarmi, terima kasih waktunya hari ini. Insya Allah kita akan coba update lagi nanti beberapa bulan ke depan perkembangannya seperti apa ya. Mudah-mudahan ini sudah ada yang naik ke tahap penyidikan maupun penuntutan. Nah itu yang penting Pak, karena biasanya kan masyarakat cuma dengar, oh ya ini mulai disidik nih, tapi pas dihukum enggak ada informasinya, enggak ada beritanya. Salah, jadi mudah-mudahan Sulawesi Selatan ada. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Sutarmi, teman-teman sekalian. Kita akan jumpa lagi di edisi yang selanjutnya. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan sore. Pendengar, demikian kebersamaan kita dalam Jaksa Menyapa untuk edisi hari Kamis 16 Juni 2022. Kita akan jumpa lagi di edisi Jaksa Menyapa Kamis pekan depan. Saya Melani Ahmad. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.